kasihi, ku percaya aku ini milikmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya aku ini milikmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. I surrender all. I surrender all unto Jesus, blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all unto Jesus, blessed Savior. I surrender all unto Jesus, blessed Savior. I surrender, I surrender, I surrender all. Shalom warga kerajaan, jumpa lagi dalam Voice of Victory. Tema kita tentang bagaimana lembah, the valley of decision. Kalau Anda mendengar kata lembah, kira-kira pertama apa yang muncul dalam pikiran Anda? Tentu kebanyakan orang akan berpikir sebuah lembah ada sebuah tempat di mana walaupun itu di dataran rendah tapi terbersit ada satu pemandangan yang indah dan ada tanah yang subur, air yang mengalir dan sebagainya. Dan gambaran itu tidak salah. Tapi Alkitab menunjukkan bahwa pengertian lembah, ada beberapa ayat yang menunjukkan bahwa lembah adalah suatu kondisi di mana kita sedang mengalami hal-hal yang tidak baik-baik saja. Salah satu yang tegas sekali yaitu dalam Mazmur 23 dikatakan bahwa though I walk through the valley of the shadow of death, sekalian aku berjalan dalam lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut. Wow, sebuah kondisi yang tentunya tidak enak. Dan kita bisa melihat kita pun di dalam situasi yang tidak baik seperti itu pun tetap kita harus membuat keputusan di dalam hidup setiap kita. Ada kalanya memang Tuhan izinkan kita ada di dalam lembah.
Ada kalanya Tuhan izinkan kita mengalami pengalaman yang disebut pengalaman padang gurun. Pengalaman di mana Anda bayangkan padang gurun itu kan sebuah tempat yang sangat jarang ada airnya, panas di waktu siang, dingin di waktu malam, dan belum lagi ada bahaya ular beludak di sana yang mematikan. Kondisi kadang-kala Tuhan izinkan seseorang ada dalam padang gurun atau di lembah, kesulitan sekalipun. Tapi our God is the God of the purpose. Tuhan kita adalah Tuhan yang bertujuan. Ada maksud di balik semuanya itu. Kalau Anda diizinkan hari ini sedang mengalami lembah, buatlah keputusan penting untuk tetap menaruh harap dan percaya kepada Tuhan. Sebab namanya Immanuel tidak pernah meninggalkan setiap kita. Alkitab menjelaskan bahwa ketika seseorang mengalami pengalaman-pengalaman sulit seperti ini, maka dia harus menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Nah, dari pagi sampai kita meletakkan kepala untuk tidur, selalu dihadapkan kepada keputusan-keputusan diambil. Dan keputusan sekarang bukan cuma sekedar memilih yang baik di antara yang buruk, itu mudah sekali. Bukan cuma memilih yang terbaik di antara baik. Keputusan yang harus kita ambil adalah memilih melakukan yang benar di antara yang baik. Mengapa? Sebab yang baik belum tentu benar, tapi yang benar selalu baik adanya. Saya mengajak setiap kita untuk membuat keputusan dengan dasar apa? Memilih yang benar. Bagaimana bisa mengetahui memilih yang benar? Segala keputusan harus diselaraskan dengan firman Tuhan, diselaraskan dengan kehendak Allah di dalam hidup setiap kita. Dan harus kita ketahui saat ini kita isi dalam Kristus. Yang lama telah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Dan kita telah dibeli oleh Tuhan dengan harga yang lunas dibayar. Jadi hidup kita bukan milik kita lagi, tapi kita milik Kristus Yesus sepenuhnya. Sebab itu mari, Alkitab menunjukkan bahwa kalau orang disebut berhikmat karena takut akan Tuhan. Dan ketika kita takut akan Tuhan, bersandar kepada kebenarnya, hikmat pun akan datang. Membuat kita menjadi cerdas, membuat keputusan karena dasar keputusan kita adalah firman Tuhan. Yesus berkata, langit bumi ini akan berlalu, tapi perkataanku, firmanku kata Tuhan, tidak mungkin akan berlalu. Mari bersama-sama warga kerajaan Allah untuk kita bertekun dalam pembacaan kitab suci dan perenungannya, supaya dengan demikian hidup kita setiap hari dipenuhi oleh firman Tuhan, dan mulai arahkan pikiran, perasaan, kehendak kita diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Ditundukkan segala kehendak bebas kita dengan kehendak firman Tuhan. Dan ketika lakukan seperti ini, setiap keputusan-keputusan, situasi apapun, apalagi di dalam situasi lembah sekalipun, kita tetap akan bisa melihat bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan pengharapan di dalam Tuhan kita tidak akan pernah mengecewakan. Jangan tolak pengalaman lembah, jangan tengking pengalaman lembah. Kadang-kadang Tuhan izinkan memang kita ada di sana, tapi perhatikan baik-baik, tidak selamanya Anda akan ada di dalam lembah, karena Tuhan akan membawa Anda terus berjalan maju, dan Anda terus menaik dan menaik sampailah kita di puncak gunung. Firman Tuhan berkata, kalau kita berjalan menuju ke Sion, bicara tentang hadirat Tuhan, perjalanan kita disebut makin lama makin kuat untuk menghadap Allah di Sion. Kita jadi kuat, kata kuat kail dalam bahasa Ibrani mengandung pengertian bahwa kita semakin lama semakin suci, semakin lama semakin bukan cuma kuat saja, berani, tapi juga semakin lama semakin diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, aku berdoa bagi setiap warga kerajaan yang sedang menghadapi kebimbangan, membuat keputusan, atau mereka sedang dalam lembah kekelaman sekalipun. Kuatkan dan teguhkan hati mereka. Dan aku berdoa agar supaya Roh Kudus menolong, memberi rasa lapar haus akan kebenaran, supaya setiap kami menyelaraskan pikiran, perasaan, kehendak, tunduk kepada kehendak Allah, supaya dengan demikian keputusan-keputusan yang kami ambil bukan sekedar memilih baik di antara yang buruk atau yang terbaik di antara baik, tapi kami bisa membedakan Tuhan yang benar di antara yang baik. Berkati umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.